Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Syamsidah MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah perkembangan peserta didik. Perkenalkan, nama saya Nur Muflihah Aksal dengan NIM 200208501004 dari kelas PKK 01. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai kasus yang berhubungan dengan perkembangan peserta didik dengan mengambil judul Pengaruh Kenakalan Remaja Terhadap Perkembangan Peserta Didik. Adapun topik pembahasan yang akan saya paparkan yaitu yang pertama, latar belakang kenakalan remaja, kemudian yang kedua, faktor penyebab kenakalan remaja dan pengaruhnya terhadap perkembangan peserta didik, dan yang ketiga yaitu teori yang terkait, yang keempat yaitu estimasi solusi, dan yang terakhir kesimpulan. Baiklah, langsung saja ke topik pembahasan pertama, yaitu mengenai latar belakang kenakalan remaja. Remaja merupakan masa perkembangan transisi antara masa kanak-kanak sampai masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Para ahli pendidikan sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia 13 hingga 18 tahun. Pada usia tersebut, seseorang sudah melampaui masa kanak-kanak namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia berada pada masa transisi dan pencarian jati diri, sehingga pada masa ini merupakan masa yang rawan oleh pengaruh negatif, dan remaja yang terpengaruh akan melakukan tindakan yang melanggar aturan yang dikenal dengan istilah kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan juga remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Beberapa tahun, bulan, bahkan minggu terakhir ini ada saja pemberitaan baik pada tayangan televisi atau YouTube terkait dengan kenakalan remaja. Jika berbicara mengenai kenakalan remaja, maka hal itu adalah sebagai salah satu bentuk problema sosial dan merupakan sebuah kenyataan yang memang harus dihadapi oleh setiap lapisan masyarakat. Di Indonesia, masalah kenakalan remaja telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Pada masa inilah remaja seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang menjurus pada perbuatan melawan hukum dan juga merugikan pihak lain. Jika melihat dari bentuknya, kenakalan remaja dibagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu pertama, kenakalan biasa, yaitu seperti suka berkelahi, tawuran antar pelajar, suka keluyuran, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM dan mengambil barang orang tua tanpa izin. Kemudian yang ketiga, kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkoba, hubungan seks di luar nikah, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, topik pembahasan kedua mengenai faktor penyebab kenakalan remaja dan pengaruhnya terhadap perkembangan peserta didik. Cukup banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja. Berbagai faktor yang ada tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. 1. Faktor internal yang meliputi A. Krisis identitas. Krisis identitas adalah kondisi di mana ketika seseorang mempertanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan identitas dirinya. B. Kontrol diri yang lemah. Remaja bertingkah laku bertindak sebelum berpikir sehingga tidak bisa membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. 2. Faktor eksternal yang meliputi A. Kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua. Keadaan lingkungan keluarga yang menjadi faktor penyebab timbulnya kenakalan remaja seperti keluarga yang broken home sehingga anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntunan pendidikan dari orang tua. B. Minimnya pemahaman tentang keagamaan.
Kurangnya pembinaan agama juga menjadi salah satu faktor terjadinya kenakalan remaja. C. Pengaruh lingkungan sekitar. Dalam era modern saat ini, terdapat kecenderungan bahwa faktor lingkungan dapat menjadi salah satu faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Jika anak hidup dan berkembang di lingkungan yang buruk, moralnya pun akan seperti itu adanya, dan begitu pun sebaliknya. D. Tempat pendidikan. Kenakalan remaja sering terjadi ketika anak berada di sekolah dan saat jam pelajaran yang kosong. Selanjutnya, pengaruh atau akibat dari kenakalan yang dilakukan oleh remaja akan berdampak bagi dirinya sendiri dan sangat merugikan baik fisik maupun mental anak. Walaupun perbuatan itu dapat memberikan suatu kenikmatan, akan tetapi itu semua hanya kenikmatan sesaat saja. Dampaknya bagi fisik yaitu seringnya terserang berbagai penyakit karena gaya hidup yang tidak teratur, sedangkan dampaknya bagi mental adalah mental anak yang menjadi lemah, berpikir tidak stabil, dan kepribadiannya akan terus menyimpang dari segi moral yang pada akhirnya akan menyalahi norma dan etika yang berlaku. Dampak lain dari kenakalan remaja adalah kebodohan. Mereka menjadi bodoh karena mereka tidak mau belajar, tidak pernah belajar, dan tidak mau memikirkan pelajaran, serta tidak dapat mengatur waktu dengan baik. Remaja tersebut tidak pernah mempergunakan waktunya dengan baik karena waktunya habis terbuang untuk bermain-main dan bersenang-senang, serta tidak pernah memikirkan pelajaran sekolah. Selanjutnya, topik pembahasan ketiga mengenai teori yang terkait. Teori yang terkait dengan perilaku kenakalan yang dilakukan remaja yaitu salah satunya teori belajar yang dikembangkan oleh Ronald Akers yang dikaitkan dengan delinkuensi anak. Pendekatannya berpegang pada asumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan penghargaan dalam kehidupan di masyarakat. Secara umum, teori ini berpandangan bahwa anak-anak akan memperagakan perilakunya atas dasar yang pertama, reaksi yang diterimanya dari pihak lain, baik itu positif ataupun negatif. Kemudian yang kedua, perilaku orang dewasa yang mempunyai hubungan dekat dengan mereka, utamanya orang tua. Yang ketiga, perilaku yang mereka lihat di TV maupun di media sosial, sehingga hal itu menimbulkan keinginan untuk mencoba dan meniru hal tersebut. Kemudian, topik pembahasan keempat mengenai estimasi solusi. Solusi pertama yang dapat diberikan datangnya dari diri sendiri, yaitu anak harus memiliki kesadaran dalam memperbaiki diri dengan menyibukkan diri melakukan kegiatan yang positif. Walaupun banyaknya solusi yang diberikan, akan tetapi remaja itu sendiri menolak untuk menjadi baik, maka solusi yang diberikan tersebut akan sia-sia. Remaja perlu membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika teman bergaulnya tidak sesuai dengan harapan. Kemudian, solusi kedua yaitu bagi orang tua. Perlunya memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak, serta tidak terlalu sibuk dalam bekerja. Kemudian menegakkan aturan kepada anak seperti membatasi waktu keluar anak pada malam hari. Orang tua sebagai pendidik pertama dan utama hendaknya memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas dalam memberikan bimbingan pada anak remaja. Keluarga juga mempunyai andil dalam membentuk pribadi seorang remaja. Jadi, untuk memulai perbaikan, maka harus mulai dari diri sendiri dan keluarga. Kemudian, solusi yang ketiga yaitu dengan melakukan pendekatan kepada anak melalui bimbingan konseling, serta memberikan bimbingan kepribadian dan pemahaman agama di sekolah. Dan solusi yang terakhir yaitu pandai-pandai dalam memilih teman. Dan juga lingkungan yang baik serta orang tua perlu memberikan arahan dengan siapa dan di komunitas mana anak remaja harus bergaul. Faktor lingkungan pula dapat digunakan sebagai salah satu solusi dalam penanggulangan kenakalan remaja karena lingkungan di mana anak tumbuh dan berkembang sesungguhnya ikut bertanggung jawab dalam menanggulangi kenakalan remaja. Selanjutnya, kesimpulan.
Seperti yang telah dijelaskan pada topik pembahasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa kenakalan anak remaja adalah salah satu bentuk menyimpang karena banyaknya pikiran dan pengaruh negatif dalam diri remaja. Kenakalan remaja merupakan refleksi dari perbuatan orang dewasa yang dipenuhi bayang-bayang hitam dan pergulatan seru seperti kekerasan, kekejaman, nafsu kekuasaan, kemunafikan, kepalsuan, dan lain sebagainya. Disinilah dukungan dari orang tua, keluarga, teman, dan masyarakat sekitar diperlukan agar menjadi salah satu bentuk penguatan remaja untuk lebih bertingkah laku positif dan berhenti terjerumus dalam kenakalan remaja. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.